Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Ahmad Nurmizan selaku dosen ilmu mantik kelas F semester 5, dan teman-teman sekalian, terima kasih telah hadir di rapat diskusi kelas kali ini. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta keberkahan sehingga kita dapat berkumpul pada rapat kelas kali ini. Baik, perkenalkan, nama saya Zahratul Naziha. Di sini saya beserta teman saya Tita Ria Adila. Kami akan mempresentasikan mata kuliah ilmu mantik yang berjudul Lafaz Tunggal dan Kemajemukan Makna. Baik, untuk sesi yang pertama yaitu adalah sesi pembukaan. Marilah kita buka sesi diskusi kali ini dengan lafaz al-basmalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah penyampaian materi. Untuk penyampaian materi, yang pertama akan dibacakan oleh Zahratul Naziha. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok kita, yaitu adalah lafaz tunggal dan kemajemukan makna. Lafaz tunggal dan kemajemukan makna di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Tapi di kelompok kami, di sini kami hanya menjelaskan 3 bagian. Yang pertama itu adalah lafaz mukhtas, yang kedua adalah lafaz mushtarak, yang ketiga adalah lafaz manqul. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang lafaz mukhtas. Lafaz mukhtas adalah al-lafzu allazi lahu ma'nan wahid yahtasu bihi wa yadullu ala afrad katsirah. Suatu lafaz yang hanya menunjukkan satu makna yang khusus baginya dan berlaku bagi individu yang banyak. Nah, contoh dari lafaz mukhtas di sini adalah seperti kata insan. Insan yang artinya manusia. Kata tersebut hanya menunjukkan satu makna, yaitu manusia. Tapi dalam saat yang sama, ia berlaku bagi individu yang banyak. Begitu juga dengan kata hayawan atau hewan. Maknanya itu satu, tapi bawahnya ada individu atau afrod yang banyak. Dalam ilmu mantik, isim yang kedua ini biasanya disebut juga dengan istilah kuli atau umum, atau bisa disebut juga universal. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Tita Ria Adila. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Zahratul Naziha, yaitu tentang lafadz mustarok dan lafadz mangkul. Lafadz mustarok huwa al-lafdhu al-wahid alladzi wudi'a li aktsar min makna, yang artinya suatu lafadz yang dibakukan untuk makna yang banyak. Lafadz mustarok juga dapat diartikan yaitu lafadz yang memiliki makna lebih dari satu dengan tidak ada hubungan atau korelasi di antara makna-maknanya dan tidak ada saling mendahului dalam penggunaannya. Seperti lafadz al-ainu dalam bahasa Arab yang memiliki makna yang beragam. Bisa berarti artinya mata, mata air, huruf ain, zat, asal sesuatu, emas, perak, dan lain-lain. Nah, makna-maknanya tersebut tidak saling berhubungan sehingga tidak terjadi urutan penggunaan. Kata mustarok ini tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan. Akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya secara wadiyahnya atau tempatnya. Jadi, ketika lafadz itu diletakkan sesuai dengan tempatnya, lafadz tersebut sudah tidak memiliki banyak makna di pikiran orang lain ketika kita melafalkannya. Itulah yang disebut dengan lafadz mustarok. Kemudian yang terakhir ada lafadz mangkul. Lafadz mangkul huwa al-lafdhu al-mawdhu' li makna muhaddad tsumma nukila ila ghairihi min al-ma'ani, yang artinya suatu lafadz yang dibakukan untuk makna tertentu, kemudian ia dialihkan kepada makna-makna yang lain.
Lafadz mangkul juga dapat diartikan yaitu lafadz yang memiliki makna lebih dari satu dan penggunaan dengan satu makna mendahului penggunaan untuk makna yang lain karena ada hubungan di antara makna-maknanya. Seperti lafadz as-sholatu yang pada awalnya sholat itu bermakna doa, tapi seiring perjalanan waktu dan seiring dengan perkembangan kaedah-kaedah ataupun kaedah fikih, yaitu terjadi perubahan makna yang kemudian ketika kita mengucapkan sholat identik dengan amaliyah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang dalamnya ada ruku, sujud dan sebagainya. Artinya, lafadz itu terjadi perpindahan makna pada satu lafadz yang sama. Kemudian, kedua makna tersebut ada hubungannya karena sholat juga merupakan doa. Artinya, satu makna berpindah ke makna yang lain atau satu lafadz memiliki dua makna atau lebih di mana setiap makna ada hubungannya dan ada saling mendahului dalam pemakaian. Dulu maknanya ini dan sekarang maknanya ini. Nah, dalam argumentasi, lafadz mangkul ini hanya boleh digunakan ketika makna kedua lebih masyhur atau menonjol atau bisa disebut sering dikenal oleh masyarakat dari makna pertama. Itulah yang disebut dengan lafadz mangkul. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi adalah penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai materi lafaz tunggal dan kemajemukan makna. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari penjelasan maupun kata-kata kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.